laku, peminatnya rame, masya Allah. Itu sih seneng sih. Sebenarnya makin banyak job, makin banyak job. Iya. Gimana nih kamu ngaturnya, kan baru perdana nih ya ninggalin anak. Iya, kalau itu alhamdulillah udah ada Kak Putri yang ngatur ini ya, appointmentnya semua. Kalau aku yang ngatur semua, waduh, masya Allah nggak kepegang kayaknya. Kan bisa dibilang makin bertambah berkah nggak sih? Iya, Di alhamdulillah. tengah musibah gitu kakak sendiri. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya yang disyukurin bukan musibahnya ya, tapi berkah di balik itu gitu kan. Maksudnya kita kan sebagai muslim harus meyakini bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu sih. Tapi berat nggak sih Kak Inara sendiri meninggalkan anak-anak untuk bekerja sebagai single mother? Mungkin kan nggak mudah gitu. Pastinya, karena yang tadinya 24 jam bisa sama anak-anak terus gitu kan, ngajarin mereka, karena kan walaupun mereka sekolah tetap kan harus ada tutor dari orang tua kan. Cuman ya mau tidak mau memang harus ada yang dibagi porsi waktunya gitu ya, pinter-pinter manajemen waktu aja sih. Gimana itu menjelaskan ke anak makin padat ya? Capek pasti, tapi happy sih karena mungkin yang basicnya aku sebelumnya memang di dunia entertain, jadi kayak tinggal penyesuaian aja sih, adaptasi lagi aja gitu. Karena kan 7 tahun ya aku nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Tapi anak-anak gimana kak? Iya. Ditinggal kakak kerja. Penjelasannya gimana Kak? Maksudnya Oh, mereka sih alhamdulillah udah dewasa, terutama Starla udah paham banget bahwa maminya kerja gitu, dedinya kerja, dia udah paham sih anaknya, alhamdulillah. Tapi nggak mau meninggalkan momen-momen golden age anak nggak sih? Ya itu yang tadi aku bilang, pinter-pinter bagi waktu aja, karena yang paling penting itu kan anak-anak waktu yang berkualitas bukan kuantitas ya. Karena kalau kita terus-terusan ada di dekat anak juga tapi kita sambil main HP juga nggak ada gunanya. Yang penting ketika kita lagi sama anak ya tetap bisa eye contact, harus bisa physical touch, meluk anak gitu, main sama dia, sharing gitu. Walaupun masih anak-anak kan mereka juga udah ngerti itu, diajak ngobrol itu sih. Perkembangan anak sendiri seperti apa sih Kak? Kan mungkin kakak juga sebagai ibu juga kayak mengatur peranan penting, apalagi kan kemarin baru isu-isu yang terjadi. Gimana sih mengatur psikolog anak sendiri gitu? Nggak ada sih, nggak ada yang gimana-gimana, karena memang anak-anakku tiga-tiganya emang nggak ada yang aku kasih nonton YouTube, gadget kayak gitu-gitu. Jadi apalagi Starla juga homeschooling, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih. Kamu milih job nggak nak? Nanya papanya nggak sih Kak? Yang mana nih? Anak masih kan mungkin nanya papanya atau gimana? Kalau Starla iya nanyain ininya, kok belum pulang kayak gitu. Ya paling aku kasih video call aja paling lewat Mbak. Kak Inara, Kalau dia nanya ke papanya jawab apa sih? Nggak tahu, aku kan nggak pernah dengerin secara langsung percakapan mereka bagaimana ya pinter-pinter aja lah jawabnya. Kak Inara apa? Masa kita kasih tahu ininya? Kemarin kesibukannya kakak ini apakah menjadi trigger move on-nya Kak Inara sendiri nih? Kenapa, gimana? Menyibukkan diri menjadi trigger move on-nya Kak Inara. Oh sendiri. iya dong, jelas. Kita gimana caranya bisa move on ya harus produktif itu sih. Starla sendiri ada sempat protes juga nggak sih? Protes apa nih? Kakak sendiri yang Tinggal Ina pergi. Enggak. Kalau dia tuh kan aku dari pertama nikah sampai punya Starla usia 2 tahun tuh kan aku masih kerja, masih di entertain, jadi dia juga udah paham gitu. Oh kalau lagi kayak gini maminya lagi kerja gitu, udah tahu dia, udah ngertiin. Kak, kemarin kan Starla ulang tahun ke-8. Ada perayaan nggak sih di rumah? Nggak, honestly aku nggak ngerayain ulang tahun kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau ada yang ngasih ya kenapa ditolak? Oh, jadi banyak kado ya dari teman-teman. Iya. Nonton sendiri ngasih ucapan atau gimana? Kasih ucapan, sempat ketemu juga di mall mereka, aku anterin doang, beda bisa resto. Berarti ngajak Sempat makan dikasih bareng. kado, iya dia sih Starla. Terus Kasih reaksi kado apa Ina? Main tuh notebook sama apa sih tadi, boneka ya, tas gitu-gitu. Ina sekarang kan lebih famous dirimu nih dibanding dedinya. Gimana nih saingan? Enggak. Masya Allah. Masya Allah, kayak gitu-gitu aku apa ya? Ya bersyukur aja lah, karena kan itu semua kuasa Allah ya. Kalau Allah berkata kun fayakun, ya udah mau gimana, jalanin aja. Bisa dibilang ini berkah dari ujian-ujian kemarin ya? Iya, kalau orang bilang sedih sih kalau orang bilang pansus atau apa namanya terkenal jalur musibah, siapa sih yang mau jalur musibah? Kak Inara, Tapi emang buat kamu ini satu musibah ada atau menuai pro kontra berkah sih, dari Kak? netizen. Tunggu, bentar. Pro kontra dari netizen tentang melepas cadar.
pro kontra mah setiap hal mah pasti ada lah. Kita mau ngapain aja pasti ada pro kontra ya kan. Yang udah berumah tangga juga pasti pro kontra di keluarganya, mertuanya, tetangganya. Tapi kan ngapain kita dengerin ya, nggak habis-habis kan omongan orang. Ya kita lakuin aja apa yang kita yakinin, sama itu masih dalam koridor syariah. Kayak Dulu kita sempat mungkin kabarnya masya kan Allah. rela di poligami gitu. Nah sekarang mungkin ada keinginan, maksudnya ketika ada jodoh nanti Anda sih melihat dari poligami itu sendiri. Ya semua juga maunya dapatnya yang bujang, semua juga maunya yang lurus aja, yang fine aja, yang happy aja, yang nggak aneh-aneh. Cuman kalau kita dikasihnya misalkan itu ya wallahu alam lah ya, dikasihnya yang maunya poligami kayak gitu ya gimana, kita nggak pernah tahu kan hidup kita ke depannya seperti apa gitu loh. Terus tanggapan Kita kakak nggak pernah tadi tahu pagi, rencana tadi Allah. sore kakak ada yang ngajakin jadi istri kedua gimana? Banyak nih kak kaum Adam yang ngedeketin salah satunya katanya Ariel Noah, bener nggak sih kak? Enggak, kenal juga enggak itu. Gimana bisa sih, Kak? nyanyi lagunya? banyak yang ngedeketin nih kaum Adam mungkin. Coba nyanyi, enakan mana lagunya mak? Kalau Adam yang deketin, kalau itu sih udah Derry semua itu yang ngatur. Mungkin dari Ustadz kakak Derry. sendiri ada yang ngedeketin gak sih? Ya tahu kalau udah Derry bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu lamaran kerja apa? Kemarin banyak yang nyawer itu. Sultan. Iya itu awal-awal kan aku bingung itu apa, maksudnya kok gambarnya banyak gitu kan animasinya. Terus aku kan lagi bacain komen, ketutupan kan sama animasinya itu ada gambar kereta, gambar ya apa tuh planet gitu kan, universe. Itu apa gitu. Lumba-lumba. Itu kah bisa dicariin uangnya dilihat di mana, aku bilang gitu. Pak gimana sih cara ngebuka hati Kak Inara nih, mungkin kan move on, satunya kan tadi produktif, apalagi sih Kak move on selain produktif nih, apa ngebuka hati lagi atau seperti apa? Enggak lah, kalau buka hati mah belum selesai juga kali masa idahnya. Cuman lebih ke karya aja sih, lebih ke memberdayakan diri sih, supaya apa ya, nggak terabaikan ya. Iya, jadi kita tuh ada kesibukan gitu. Coba kalau misalkan kalian nih di rumah kayak pandemi gitu, amit-amit nggak ngapa-ngapain, biasanya kerja kayak gini wawancarain orang, terus tiba-tiba di rumah gitu ngedekem, kan kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak ngapain lagi habis ini ya, terus malah jadi mikirin overthinking nggak sih, kayak mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi gitu di depannya. Nah itu gunanya kita nyibukin diri tuh ya itu untuk hindarin gabut-gabut nggak jelas itu. Ini buat kamu hadapi berkah apa perceraian musibah sih? besok Mak? gimana, Kenapa? Ini buat menurut kamu berkah apa musibah? Setelah menjalani sampai di titik ini sih, alhamdulillah aku anggapnya ini adalah berkah dari Allah. Nah, kemarin juga Sidang sempat besok gimana Kak? Perceraian Persiapan aku kebetulan untuk sidang besok belum tahu sih datang apa enggak, karena memang udah ada masuk jadwal banyak, jadi ya kita lihat aja nanti lah. Bener gak sih Kak menuntut nafkah 110 juta nih Kak Firman? Gimana sih? Oh itu mah urusannya lawyer aku, itu mah dia masukin mungkin terburu-buru kali. Salah ngetik kali, banyak kan. Berarti bukan dari ucapan Kak Inara sendiri 10 miliar. Tapi dari Kak Inara sendiri keinginan berapa sih Kak? Iya, sebagai ibu dari Stara dan adik-adiknya. Kan memang sih kan ada yang tadi aku posting tuh di story, bahwa ya biaya hidup anak tuh sampai dia dewasa itu ternyata di total per anak tuh 3 miliar. Itu yang standarnya ya. Ya kali 3 anak aja. Nah itu juga sempat jadi pro kontra ya, ada yang komen ya kan. Iya, katanya saya sekolah SD negeri apa segala macamnya cukup ya. Ya kalau misalnya kalau misalnya pekerjaan suami saya UMR ya masa saya nuntutnya dan menyesuaikan aja sama kemampuan. Tapi kata netizen 110 juta kemurahan, apalagi kan Kak Inara mungkin udah disakitin, mungkin seperti apa sih Kak? Kalau aku sih lebih untuk kebutuhan anak-anak aja sih. Kalau misalnya untuk aku masih bisa nyari sendiri lah. Belum sampai eman. nggak tahu itu. Dari kakaknya sendiri? Kuasa hukum katanya ini harga diri Kak Inara sudah terlalu disakitin, terlalu dikejek. Ya ada kesananya juga sih. Tapi udah ada omongan dari pihak juga Kak Inara, maksudnya mau berapa gitu, dan Belum sih, belum ada. Katanya itu nanti dibahas waktu nanti mediasi. Selain 110 mediasi apa repit atau? Selain 110 juta dan 10 M ini, apalagi sih Kak yang dituntut untuk anak-anak dan Kak Inara sendiri ke Virgo?
hak asuh sih, hak asuh kan di aku pengennya di aku. Tapi kalau misalkan dedinya mau ketemu sama anak ya aku nggak ngelarang, cuman memang ketika nanti nemuin anak-anak ya mohon maaf nggak boleh dibawa nginep, kalaupun emang harus dibawa nginep gitu ya mau nggak mau akunya harus ikut. Ina, tapi komunikasi kamu sendiri sama Tilpun gimana? Enggak, aku udah lama banget nggak komunikasi lagi selain pas dia mau ketemu sama anak pas mau ulang tahun itu tuh udah nggak ada lagi, belum ada lagi komunikasi yang gimana. Tapi kalau dia Buat ketemu ibu anak, Eva sendiri kan ngomong terus tuh sampai sekarang kalau dibilang itu aku kamu nggak ini ya. pelit gitu. Kalau itu nggak di luar dari kuasa aku. Tapi kalau mau ketemu anak biasanya kemana? Hubunginnya ke Inara langsung? Apa anak punya gadget sendiri ya? Ke mbaknya atau gimana kan? Lewat mbak paling. Lewat mbak. Tapi biasanya mbak kayak gitu izin dulu ke aku. Untuk nafkah sendiri gimana sih? Nafkah anak sendiri untuk saat ini. Nafkah anak ya gimana ya, sebenarnya jujur emang belum terpenuhi dari yang sesuai perjanjian ya. perjanjiannya berapa kak? 40 kan kalau yang sesuai perjanjian yang tertulis itu yang ditandatangani sama Materai. Tapi kan kenyataannya nggak nyampe, sedangkan biaya sekolah kursus anak aja udah 20 juta sendirian, itu belum sama vitamin, masak apa segala macam buat anak-anak kan. Ya udah ya nggak apa-apa, mungkin memang belum ada lagi, ya itulah sebabnya kenapa aku mau berjuang mau kerja buat anak-anak gitu, karena kan ya nggak mungkin lah aku nurunin kualitas pendidikannya mereka gitu.